Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Oktavia. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode dalam pembelajaran. Macam-macam penggunaan metode dalam pembelajaran dapat digolongkan menjadi 5, yaitu metode dalam strategi pembelajaran langsung, metode yang kedua, metode dalam strategi pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga, metode dalam strategi pembelajaran interaktif. Yang keempat, metode dalam strategi pembelajaran mandiri. Dan yang kelima adalah metode dalam belajar melalui pengalaman. Untuk poin yang pertama, metode dalam strategi pembelajaran langsung dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu bisa melalui metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, dan yang terakhir adalah metode latihan. Untuk poin yang kedua, metode dalam strategi pembelajaran tidak langsung juga dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu metode pemecahan masalah, pembelajaran berdasarkan masalah, studi kasus, dan peta konsep. Untuk poin yang ketiga, metode dalam strategi pembelajaran interaktif dapat digolongkan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah metode diskusi, yang kedua adalah student time, yang ketiga adalah pictures and pictures, yang kelima 4 adalah number how together, dan yang kelima adalah example non-example. Untuk poin yang keempat adalah metode dalam strategi pembelajaran mandiri dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Metode pemberian tugas, 2. Project, yang ketiga adalah belajar berbasis komputer, dan yang terakhir adalah metode dalam pembelajaran melalui pengalaman dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bermain peran dan simulasi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan simak videonya. Terima kasih. Penggunaan metode dalam pembelajaran. Macam-macam metode dalam pembelajaran dibagi menjadi 5, yaitu 1. Metode dalam strategi pembelajaran langsung, 2. Metode dalam strategi pembelajaran tidak langsung, 3. Metode dalam strategi pembelajaran interaktif, 4. Metode dalam strategi pembelajaran mandiri, dan yang kelima adalah metode dalam belajar melalui pengalaman. Poin A, metode dalam strategi pembelajaran langsung dibedakan menjadi 4 metode. Yang pertama adalah metode ceramah, yaitu keterangan yang disampaikan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada seorang kelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Yang kedua adalah metode tanya jawab, merupakan penyajian materi dengan menggunakan pertanyaan, baik dari guru ke peserta didik atau dari peserta didik ke guru. Yang tiga adalah metode demonstrasi. Demonstrasi sendiri berarti pertanyaan. Maksudnya, di dalam pembelajaran, guru dengan menunjukkan apa yang sedang diterangkan. Dengan demikian, demonstrasi biasanya digunakan dengan memadukan metode ceramah. Yang keempat adalah metode latihan. Metode latihan sering disebut sebagai metode training. Mereka ini sesuai untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, sarana memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Poin B. Metode dalam strategi pembelajaran tidak langsung dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah metode pemecahan masalah. Metode ini merupakan penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perseorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Yang kedua adalah pembelajaran berdasarkan masalah, yaitu
memusatkan pada masalah kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Peran guru menyampaikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Yang ketiga adalah studi kasus, merupakan sekumpulan situasi masalah termasuk detail-detail yang memungkinkan kelompok menganalisis masalah itu. Yang terakhir adalah peta konsep, merupakan suatu konsep yang disajikan berupa kegiatan-kegiatan yang bermakna antara konsep-konsep tersebut dikait-kaitkan dengan kata-kata tertentu sehingga mengandung pengertian yang bermakna. Poin C. Metode dalam strategi pembelajaran interaktif dibedakan menjadi 5 metode. Yang pertama adalah metode diskusi. Diskusi adalah percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan dalam 3 kelompok orang atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang pemimpin. Yang kedua adalah student time minute division, merupakan peserta didik dikelompokkan secara heterogen, kemudian peserta didik yang pandai menjelaskan anggota lain sampai mengerti. Yang ketiga adalah pictures and pictures, merupakan suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Yang keempat adalah number hold together, merupakan suatu metode belajar di mana setiap peserta didik diberi nomor, kemudian dibuat suatu kelompok, kemudian secara acak guru memanggil nomor dari peserta didik. Dan yang kelima adalah example non-example, merupakan metode belajar yang menggunakan contoh-contoh. Poin D. Metode dalam strategi pembelajaran mandiri dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Metode pemberian tugas, merupakan cara penyajian materi pembelajaran dengan memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah project, merupakan suatu cara penyajian pembelajaran yang bertitik tolak dari masalah di mana pemecahannya memerlukan tinjauan dari berbagai segi. Dan yang terakhir adalah belajar berbasis komputer, merupakan pembelajaran yang menggunakan media komputer. Yang terakhir adalah poin E, metode dalam belajar melalui pengalaman. Dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Bermain peran, pemeranan sebuah situasi dalam kehidupan manusia dengan tanpa digunakan latihan dilakukan 2 orang atau lebih untuk dipakai sebagai bahan analisa oleh kelompok. Yang kedua adalah simulasi, tiruan, atau perbuatan yang pura-pura saja. Metode simulasi penyampaian informasi dengan menirukan atau perbuatan yang pura-pura saja. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.